adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Untuk video ini kita akan membahas soal simulasi TKA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pelajaran matematika. Nah, di sini kita akan membahas soal nomor 7 sampai 11. Oke, mari kita mulai. Soal nomor 7, ini ada suatu cerita. Proyek renovasi gedung. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Manajer proyek telah menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya. Kemajuan proyek sangat bergantung pada jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan akan semakin singkat. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Penyesuaian ini sangat penting dilakukan agar renovasi gedung selesai tepat 60 hari tanpa melanggar batas kontrak yang ada. Rencana awal, renovasi gedung dilakukan oleh 15 pegawai. Namun pada 10 hari pertama, hanya 10 pegawai yang bekerja karena sebagian lainnya harus beristirahat. Setelah hari ke-10, seluruh pegawai yaitu 15 orang kembali bekerja. Oke. Nomor 7, pertanyaannya, berdasarkan situasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang penyelesaian renovasi gedung tersebut. Pernyataan pertama, sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Oke, kalau kita kembali pada soal, di sini ada 15 pegawai yang bekerja selama 60 hari. Itu kan rencananya ya. Berarti beban kerja keseluruhannya adalah 15 dikali 60. 15 kali 6 itu 90, berarti beban kerja keseluruhannya adalah 900 hari, teman-teman. 900 hari. Nah, tadi dikatakan bahwa pada 10 hari pertama hanya 10 orang yang bekerja. Berarti pada 10 hari pertama beban kerja yang telah dilaksanakan adalah 10 pegawai dikali dengan 10 hari yaitu 100. Beban kerja yang telah dikerjakan adalah 100. Sisanya berapa? 900 dikurang 100. Sisanya adalah 800 hari kalau dikerjakan oleh satu orang. Maka pernyataan pertama ini benar. Gitu. Nah, pernyataan kedua. Selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Nah, harusnya kan dia 15 orang. Ini hanya 10 orang yang bekerja. Berarti kurang berapa? Kurang 5. Kurang 5 pegawai. Kemudian selama 10 hari, berarti 5 dikali 10. Nah, beban kerjanya ini kurang 50 hari. Ini sesuai dengan atau setara dengan 5 pegawai selama 10 hari. Jadi ini juga benar. Oke. Yang terakhir, agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup memperkerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Ingat, di sini sisanya adalah 800 hari ya. Oke. Nah, kalau 15 lagi pegawai, berarti 15 dikali sisa harinya yaitu 50 hari.
Kan 60 hari udah ya tadi, 50 hari. Nah, berarti 15 dikali 50 itu adalah 750. Sedangkan bebannya adalah 800, berarti kurang ya. Ini berarti salah, karena masih kurang 50 lagi gitu. Soal nomor 8. Nah, untuk soal ini, narasinya dua paragraf di awal ini masih sama ya dengan soal nomor 7. Jadi, dia harus menyelesaikan dalam waktu 60 hari. Namun, ada perbedaan di paragraf yang ketiga. Rencana awal renovasi gedung diproyeksikan untuk 20 pegawai. Namun, setelah pekerjaan berjalan 24 hari, pekerjaan berhenti total selama 12 hari. Yang tidak ada pegawai yang bekerja karena kendala cuaca. Manajer proyek melakukan analisis untuk menentukan langkah penyesuaian jumlah pegawai. Oke, ini jadi berbeda ya rencananya. Oke, kita next. Berdasarkan situasi tersebut, berikut ini manakah pernyataan yang sesuai dengan penyelesaian renovasi gedung dalam sisa waktu yang tersedia? Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan yang pertama, sisa waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan adalah 24 hari. Oke, harinya itu maksimalnya adalah 60 hari ya teman-teman. Nah, 60 hari ini mereka sudah bekerja 24 hari. Berarti 60 kita kurangi 24. Kemudian dia juga sudah terjadi pemberhentian pekerjaan selama 12 hari. Jadi 60 dikurang 24 lalu dikurang lagi 12. Sisanya adalah 24. Ini adalah waktu yang tersisa, yaitu 24 hari. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian, beban pekerjaan yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 60 hari. Oke, sekarang kita hitung beban kerjanya. Total beban kerja berarti sesuai dengan perencanaan di awal, yaitu 20 pegawai dikali dengan 60 hari. Totalnya adalah 1.200. Ada 1.200 total beban kerja. Nah, yang sudah dikerjakan itu ada 20 pegawai sudah bekerja selama 24 hari. Berarti ini 480. Sudah dikerjakan sebanyak 480. Kalau 1.200 kita kurangi 480. Ini minjem 10, 2. Ini jadi 11. 11 dikurang 4, 7. Sisanya adalah 720. Oke, sisa beban kerja adalah 720. Nah, kalau pernyataan yang kedua ini bilangnya sisa beban kerja setara dengan hasil 20 orang bekerja selama 60 hari. Berarti 20 dikali 60 yaitu 1.200. Nah, ini salah. Karena beban kerjanya itu tersisanya 720 ya, bukan 1.200. Jadi ini salah. Oke. Selanjutnya, manajer proyek harus menyiapkan total 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Nah, nentuin pegawainya berarti dari sisa beban kerjanya yaitu 720, aku tulis dulu di sini beban ya. Beban kerja dibagi dengan hari yang tersisa. Yaitu 720 dibagi dengan 24. Nah, 72 kalau dibagi 24 ini adalah 3, teman-teman. Jadi butuh 30 pegawai lagi. Betul, berarti pernyataan ini benar. Selanjutnya, manajer proyek cukup menambah 5 orang pegawai dari jumlah semula agar renovasi gedung selesai tepat waktu. Nah, di awal itu kan ada 20 pegawai ya. Kalau ditambah 5 berarti ada 25 pegawai. Nah, sekarang kalau 25 kita kalikan beban kerjanya adalah 24. Berarti sisa bebannya mereka berapa nih? 25 kita kali 24 hasilnya adalah 600. Sedangkan
yang dibutuhkan itu 720, berarti masih kurang. Jadi pernyataannya ini salah, gitu. Selanjutnya nomor 9, ini ada narasi lagi tentang alur pelayanan donor darah. Kegiatan donor darah adalah salah satu bentuk aksi kemanusiaan yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan hidup bagi orang lain yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami kecelakaan setelah menjalani operasi atau menderita penyakit yang serius. Tak hanya untuk penerima, pendonor juga bisa mendapatkan manfaat. Di antaranya bermanfaat untuk mendeteksi penyakit, meningkatkan produksi sel darah, dan menjaga kesehatan jantung. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan donor darah 3 bulan setelah donor darah terakhir. Biasanya, aksi donor darah difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia atau PMI. Berikut adalah alur kegiatan donor darah di sebuah posko PMI. Nah, ini alurnya ya, teman-teman. Seorang pendonor darah mendatangi posko PMI. Kebetulan saat ini sedang tidak ada antrian sehingga orang tersebut dapat langsung dilayani. Pertanyaannya nomor 9 adalah, jika tidak ada kendala pada pelayanan donor darah, apa yang sedang dilakukan pendonor setelah 25 menit berlalu? Oke, kita cek sekarang. Setelah 25 menit dia lagi proses ngapain gitu ya. Dengan notes di sini tidak ada antrian, jadi dia orang pertama nih yang datang. Dalam alur pelayanan donor darah, yang pertama harus dilakukan adalah pendaftaran. Nomor 1 yaitu pendaftaran. Calon pendonor melakukan pendaftaran dengan mengambil formulir dan mengisinya. Pengisian formulir memerlukan waktu 5 menit. Oke, ini 5 di sini ya, 5. Kemudian, pemeriksaan kesehatan seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan hemoglobin atau HB, dan golongan darah pengecekan memerlukan waktu 10 menit. Oke, selanjutnya, calon pendonor dipersilakan menunggu di kursi tunggu, tersedia 10 kursi tunggu. Proses pengambilan darah berlangsung selama 30 menit. Tahap pemulihan, pendonor darah diberikan konsumsi dan waktu untuk istirahat selama 30 menit. Oke. Kalau 25 menit, berarti kan ini 5 menit sama 10 menit. 5 tambah 10 kan 15. Kemudian dia nunggu, tapi kan di sini nggak ada yang ditunggu ya. Karena dia orang pertama nih. Jadi lanjut ke proses pengambilan darah. 10 menit berarti dia sedang proses pengambilan darah sekarang. Karena nih, dia kan di soal mintanya 25 menit. Nah, 15 menit dia sudah habiskan di sini. Berarti 10 menit selanjutnya dia sedang proses pengambilan darah gitu. Jadi nomor 9 jawabannya yang C, proses pengambilan darah. Nomor 10, narasinya masih hampir sama, namun ada perbedaan di paragraf yang ketiga. Kita baca paragraf ketiganya aja. Berikut adalah alur kegiatan donor darah di sebuah posko PMI. Pada suatu waktu, Yuda baru saja sampai di posko PMI untuk melakukan donor darah. Diketahui bahwa Rama dan Fajar juga berada di posko PMI tersebut. Rama sedang menunggu. Nah, Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah. Sedangkan Fajar, dia sedang proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Mereka tidak ada janji untuk pulang bersama ketika donor darah selesai. Berarti yang datang duluan itu si Fajar. Kemudian Rama, baru terakhir Yuda. Pertanyaannya nomor 10. Berikut ini pernyataan manakah yang mungkin akan terjadi di posko PMI tersebut? Pilih semua jawaban benar lebih dari 1. Yang pertama, Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Oke, nih Rama kan lagi nunggu ya di sini. Si Rama nih, kita tulis R. Nah, Yuda untuk dia bisa sampai ke proses menunggu di sini, dia butuh waktu 15 menit. Nah, sedangkan Rama yang sedang menunggu di sini
kita nggak bisa tahu nih Rama udah berapa lama nunggunya. Kenapa? Karena di dalam proses tahap antrian ini kita nggak dikasih tahu ada berapa banyak antrian dan Rama nih antrian yang keberapa, gitu kan? Jadi setelah 15 menit Yuda selesai registrasi dan pemeriksaan HB, bisa jadi dia ketemu sama si Rama, sama-sama nunggu di ruang yang nomor 3. Jadi kemungkinan untuk Yuda dan Rama bertemu ini sangat besar kemungkinannya. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dahulu. Coba cek. Fajar kan dia di sini udah 16 menit. Berarti sisa waktu dia adalah 14 menit, ya kan? 14 menit dia sudah selesai. 14 menit kemudian Fajar sudah selesai pengambilan darah. Sedangkan si Yuda 14 menit itu dia kemungkinan sebentar lagi selesai di pengecekan kesehatan, ya. Nah, selanjutnya si Fajar itu kan nunggu di sini 30 menit. Bisa jadi si Yuda itu 30 menit masih nunggu. Jadi ketika Yuda masuk ke dalam proses pengambilan darah, si Fajar sudah pulang. Itu bisa banget terjadi kayak gitu. Jadi yang nomor pernyataan yang kedua ini juga benar. Oke, maaf ya nih. Coba kita hapus dulu, jelek banget checklistnya, kita ulang checklistnya. Nah, oke. Selanjutnya, Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Nah, balik lagi, di dalam narasi ini kita tidak dikasih tahu berapa banyak antrian, ya kan? Kemudian kita juga nggak dikasih tahu Yuda tuh antrian keberapa. Jadi, proses menunggu di kursi tunggu ini bisa jadi lebih dari 30 menit, bisa jadi kurang dari 30 menit. Jadi itu tidak dapat dipastikan, teman-teman. Ini yang pernyataan ketiga ini salah. Selanjutnya, sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Oke. Kita hitung waktu yang benar-benar sudah pasti gitu ya. Di sini kan 5 menit registrasi. Kemudian pengecekan kesehatan 10 menit. Pengambilan darah ini 30 menit. Istirahat 30 menit. Berarti totalnya yang sudah pasti itu berapa nih? 5 tambah 10 tambah 30 tambah 30. 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Total Yuda sudah pasti membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Nah, masalahnya di sini masih ada proses menunggu antrian yang kita tidak ketahui berapa lamanya. Jadi, kalau misalnya dia 1,5 jam itu kan sama dengan 1 jam lebih dari 30 menit ya. 1 jam lebih dari 30 menit. Nah, 1 jam lebih dari 30 menit, sedangkan yang sudah dihabiskan sama Yuda itu 1 jam 15 menit. Bisa jadi dia menunggu lebih dari 15 menit. Ya. Jadi kalau dia lebih dari 15 menit, maka benar dia bisa menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam di situ. Jadi untuk nomor 10 ini, pernyataan yang terakhir benar. Soal nomor 11. Nah, masih sama narasinya dengan soal nomor 10, hanya berbeda di paragraf yang ketiga. Oke, sekarang kita baca paragraf ketiganya. Posko PMI menambahkan 1 tempat lagi untuk proses pengambilan darah dan di tahap pemulihan, sehingga dapat melayani 2 orang sekaligus para proses pengambilan darah. Pada hari ini, saat pukul 11.30, terlihat sudah ada 2 orang yang sedang berada di ruang pemulihan. Salah seorang baru saja memulai tahap pemulihan dan 1 orang lainnya sudah berjalan 15 menit. Oke. Ada pula 1 orang calon pendonor yang akan melakukan pendaftaran. Kemudian 1 orang akan melakukan pemeriksaan kesehatan, 1 orang di kursi tunggu, dan 2 orang sedang proses pengambilan darah. Ini
Saya tandain dulu ya orang-orang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Nomor 11, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang situasi di lokasi donor darah pada hari tersebut. Pernyataan yang pertama, posko PMI mulai didatangi calon pendonor sejak pukul 10.30. Kita harus tahu orang pertama nih yang datang di PMI itu pada pukul berapa. Kita bisa lihat dari yang paling sudah selesai tahapannya. Yang sudah selesai di tahapannya itu kan berarti ketika dia sudah di tahap pemulihan ya. Nah, di tahap pemulihan ini ada 2 orang, yang satu sudah berjalan selama 15 menit. Oke, kita hitung kayak gini. Pada pukul 11.30, Allah. Pada pukul 11.30, dia sudah melakukan proses pemulihan selama 15 menit. Berarti kita kurangin 15 menit. Berarti dia memulai proses pemulihan pada 11.15. Kemudian proses pendonoran darah itu 30 menit. Berarti kita kurangin 30 menit. Ya, ini 15 minta ke sini jadi 75 dikurang 30. 10.45. Dia memulai proses pendonoran darah pada 10.45. Karena dia orang pertama ya, tidak ada antrian sebelum dia, maka dia tidak menunggu. Nah, proses pengecekan kesehatan itu membutuhkan waktu 10 menit. Berarti dari pukul 10.45 kita kurang 10 menit. Jadi 10.35. Kemudian registrasi itu 5 menit waktunya. Berarti kita kurang 5 menit. Nah, berarti orang tersebut telah datang sejak pukul 10.30. Berarti pernyataan ini benar. Oke, pernyataan selanjutnya. Ada kemungkinan terdapat 3 orang di ruang tunggu. Oke, kita cek sekarang. Di ruang tunggu ini baru ada 1 orang ya, 1 orang di ruang tunggu. Kemudian, nih 1 orang di ruang tunggu. Di proses di sini sudah ada 2 orang, di sini sudah ada 2 orang. Ini 1, ini 1. Nah, kemungkinan ada 3 orang di ruang tunggu. Kemungkinan enggak ya, karena kalau misalnya nih yang proses pengecekan kesehatan ini sudah selesai, dia kan akan ke tempat menunggu nih. Berarti di sini ada 2 orang. Nah, proses pengambilan darah karena sudah berlangsung ya, udah berlangsung 2 orang, bisa jadi mereka nih sudah agak lebih cepat selesai. Tunggu, kita cek lagi di orang yang di dalam pemulihan ini kan sudah 15 menit ya. 1 orangnya udah 15 menit, berarti bisa jadi di sini dia hanya butuh waktu 15 menit nih. Berarti di tempat pendonor darah yang di sini sudah ada orang yang 15 menit melakukan donor darah dan ada yang baru mulai. Jadi tempat pendonoran darah ini akan kosong setelah 15 menit. Kalau kosong setelah 15 menit, maka orang yang nunggu tadi bisa masuk kan ke dalam proses pengambilan darah itu. Nah, 15 menit untuk orang yang baru pertama datang, itu dia baru selesai nih di sini. Jadi gini maksudnya, ketika orang yang baru datang ini sudah melaksanakan registrasi dan pengecekan kesehatan, dia akan masuk ke dalam kursi tunggu yang dimana pada saat itu orang yang di dalam pengambilan darah ini ada 1 yang udah selesai, berarti dia masuk ke tempat pemulihan. Nah, yang tadi nunggu 1 di sini, dia akan masuk ke dalam
pengambilan darah. Jadi, kemungkinan yang ada di ruang tunggu ini hanya 2 orang. Satu orangnya adalah tadi yang sudah pemeriksaan kesehatan yang pertama, kemudian satu orangnya lagi itu yang tadi dia di awal baru datang gitu. Jadi hanya 2 orang saja maksimal yang berada di tempat tunggu gitu. Karena yang satunya lagi dia sudah akan masuk ke dalam proses pengambilan darah gitu ya. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Kemudian pada pukul 11 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Betul ya, karena yang paling cepat itu dia di jam 11.15. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.